Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, Ustadz sampaikan selamat telah memasuki level kelas 9 yang menjadi level terakhir di menengah pertama ini. Selepas 2 tahun teman-teman melalui pembelajaran di kelas 7, kelas 8, dan kini teman-teman memasuki kelas 9. Semoga di kelas 9 ini kalian semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi untuk menyiapkan diri, mengembangkan diri. Teman-teman sekalian, pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, di semester gasar ini, kita akan belajar mengenai teks hasil percobaan. Kalian tentu pernah melakukan percobaan atau eksperimen, bukan? Khususnya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selepas kita melaksanakan percobaan atau eksperimen, biasanya kita membuat sebuah laporan. Nah, itulah yang disebut dengan teks hasil percobaan atau eksperimen. Namun, tahukah teman-teman apa itu teks hasil percobaan atau eksperimen? Dan apa saja yang ada di dalam teks hasil percobaan? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan mengenali dulu pengertian dari teks hasil percobaan. Teks hasil percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik secara individu maupun secara kelompok. Tujuannya untuk apa teks hasil percobaan ini? Tujuan adanya teks hasil percobaan ini adalah untuk memberikan informasi hasil percobaan dari seorang peneliti, sehingga pembaca mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian ataupun dari eksperimen yang telah dilakukan. Ketika kita membicarakan teks hasil percobaan, tentunya teks hasil percobaan memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, setidaknya ada 3 ciri yang bisa teman-teman pelajari ataupun teman-teman ingat dari teks hasil percobaan. Yang pertama adalah fakta, bahwa yang dinamakan teks hasil percobaan harus mengandung sebuah kenyataan atau fakta yang bisa dibuktikan. Artinya, sesuatu yang telah dihasilkan dari percobaan harus benar-benar nyata, tidak boleh dugaan. Yang kedua adalah lengkap. Informasi yang disampaikan pada teks laporan hasil percobaan haruslah lengkap. Semua informasi yang telah dilakukan selama masa percobaan harus disampaikan kepada pembaca. Nah, yang ketiga adalah objektif. Objektif adalah apa yang telah dihasilkan dari percobaan atau eksperimen harus disampaikan apa adanya, tidak dikurangi dan tidak juga dilebihkan. Itulah 3 ciri yang ada pada teks hasil percobaan, yang kemudian kita kenal dengan tangkap objek. Selanjutnya, kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat teks hasil percobaan. Yang pertama adalah kalian menentukan tujuannya. Tujuan untuk apa kita melaksanakan percobaan atau eksperimen. Yang kedua, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Tentu, ketika kita akan melaksanakan percobaan ataupun eksperimen, tentu membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu disampaikan ke dalam teks hasil percobaan. Yang ketiga adalah
Nuliskan langkah-langkah percobaan dari awal sampai akhir, sehingga membaca pun memahami urutan dalam proses percobaan itu. Dan yang keempat adalah hasil pengamatan. Apa yang telah dilakukan dari proses itu kemudian menghasilkan sebuah pengamatan, hasil pengamatan. Nah, pada teks laporan teks hasil percobaan itu juga disampaikan tentang hasil pengamatan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian terakhir yang memberikan pandangan terakhir ataupun ungkapan yang menegaskan tentang percobaan tersebut. Berikut adalah contoh dari teks hasil percobaan. Kalian bisa membaca teks tersebut, bukan? Di sana ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil kesimpulan, ada hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, selepas kita membuat sebuah teks hasil percobaan, kita akan mengembangkan teks hasil percobaan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks hasil percobaan. Yang pertama adalah memperhatikan struktur. Struktur sudah kita pelajari sebelumnya, bukan? Nah, yang selanjutnya adalah tentang mengetahui kaidah kebahasaan yang ada pada teks hasil percobaan. Adapun materi ini akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian sampai dengan langkah-langkah membuat teks hasil percobaan. Semoga kalian tetap semangat, rajin membacanya agar semakin menguatkan wawasan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.